Al-Quran berisi berbagai pengajaran dan kisah-kisah yang menarik untuk disimak. Salah satu kisah yang perlu kita ketahui adalah kisah tentang makhluk-makhluk mitologi. Selain dalam Al-Quran, makhluk-makhluk mitologi ini dibahas juga dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa sajakah makhluk-makhluk mitologi dalam Islam? Mari kita simak ulasannya dalam video teks berikut ini. Di malam mistis itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan menuju langit ketujuh. Isra dan Miraj namanya. Dan salah satu hal paling menarik, sekaligus paling misterius dari kisah perjalanan Nabi ke langit ketujuh adalah soal tunggangannya yang bernama Burak. Rasulullah berkata, "Aku diberi Burak. Dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bigal, yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya." Tunggangan itu berjalan laksana kilat. Burak sendiri secara harfiah berarti kilat. Dalam kisah Isra Miraj memang digambarkan perjalanan itu secepat kilat, bahkan lebih. Bayangkan saja, jarak Masjidil Haram, Mekah, ke Masjid Aqsa, Yerusalem ditambah perjalanan ke Sidrat Al-Muntaha di langit lapis 7, hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Pergi dan pulang, dengan begitu, Burak pasti sesuatu yang lajunya sedemikian cepat, lebih dari kecepatan cahaya. Al-Quran menceritakan berbagai kisah dan peristiwa yang mengandung pelajaran yang berharga untuk seluruh umat muslim. Salah satu kisah menarik dalam Al-Quran adalah kisah tentang burung ababil. Kisah burung ababil dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fil ayat 3-5. Burung ababil adalah burung yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut riwayat dengan sanad sahih, burung ababil yang menjadi pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut muncul dari laut dengan gesit seperti burung walet, paruh dan kedua cakarnya berwarna hitam. Burung tersebut diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan tentara bergajah Abraha, yang dikirim oleh Gubernur Jenderal Najasyi dari Habasyah di Yaman. Setiap ekor burung membawa 3 buah batu. 1 batu terletak pada paruhnya, dan 2 lainnya dalam cengkeraman kakinya. Burung-burung tersebut datang bersaf-saf. Mereka mengeluarkan suara dan menjatuhkan batu-batu yang ada di paruh dan kaki mereka. Setiap orang yang tertimpa batu itu akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surah Al-Fil 3-5. Tiada sebuah batu pun yang menimpa kepala seseorang dari mereka, melainkan tembus sampai ke duburnya, dan sekali-sekali batu itu mengenai sesuatu dari subuh seseorang dari mereka melainkan tembus ke bagian bawahnya. Jelas Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ikan Nun adalah ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus. Dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dalam surah Ash-Shafat, surah Yunus, dan surah Al-Anbiya. Kisah Nabi Yunus yang masuk ke perut ikan Nun bermula dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjuk Nabi Yunus untuk menyadarkan penduduk Ninawa, sebuah daerah di dekat Mosul, Irak. Sebab, kala itu penduduk Ninawa tidak percaya terhadap Allah, dan mereka hidup dalam kekafiran. Sesuai perintah Allah, Nabi Yunus pun hijrah ke Ninawa untuk berdakwah dan menyadarkan penduduk di sana. Setelah 33 tahun berdakwah, Nabi Yunus hanya berhasil mendapatkan 2 pengikut, Rubil dan Tanuh. Dalam keputusasaan, Allah memerintahkannya untuk melanjutkan dakwahnya selama 40 hari. Yunus menyerah dan memutuskan pergi meninggalkan Ninawa, padahal saat itu Allah belum mengizinkannya. Nabi Yunus seraya memperingatkan mereka akan azab Allah yang akan datang seiring kepergiannya. Suatu hari, awan gelap mulai menggulung di langit, dan Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan umatnya yang tidak juga bertobat. Kaum yang kebingungan tersebut segera berbondong-bondong berkumpul di suatu tempat dan menyatakan tobat kepada Allah. Nabi Yunus yang merasa menyerah,
terus berjalan hingga bertemu kapal yang akan berlayar menyeberangi samudra. Nabi Yunus ikut dalam pelayaran tersebut bersama penumpang lain. Namun, di tengah perjalanan keadaan berubah memburuk. Kapal hampir tenggelam, sehingga harus ada salah satu penumpang yang dilemparkan ke laut. Kemudian, diadakanlah pengundian untuk menentukan penumpang yang harus keluar dari kapal. Ternyata, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Pengundian diulang 3 kali untuk memastikan penumpang yang akan dilempar ke laut, namun nama Nabi Yunus terus keluar. Tersadarlah Nabi Yunus terhadap amarah yang diberikan Allah kepadanya. Beliau tak mengelak dan bertawakal kepada Allah. Hingga akhirnya, Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Saat tubuhnya seakan tenggelam di samudera, seekor ikan yang sangat besar menelannya. Ketika berada di dalam perut ikan besar tersebut, Nabi Yunus banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Quran Surah Al-Anbiya 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Setelah 40 hari lamanya, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus ke sebuah daratan yang kering tandus. Di tempat tersebut, Nabi Yunus menemukan makanan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, Nabi Yunus juga akhirnya bertemu kembali dengan kaum yang telah bertaubat setelah sebelumnya menolak ajarannya. Mereka hidup damai dalam agama Allah. Kisah Nabi Yunus tertulis dalam Al-Quran Surat As-Saffat, 139-148. Tidak ada yang tahu persis seperti apakah wujud ikan nun yang sudah menelan Nabi Yunus alaihi salam. Hanya saja, di dalam Al-Quran wujud ikan nun ini digambarkan seperti ikan paus dengan ukuran yang sangat besar. Akan tetapi, seperti apa wujud aslinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Selain itu, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa ikan nun yang menelan Nabi Yunus AS akan tetap hidup hingga hari kiamat nanti. Nabi Hanzalah alaihi salam mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah yang namanya jarang terdengar di telinga. Nabi Hanzalah alaihi salam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihi salam. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ras. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebut selain kaum Ad dan Tasmud, ada penduduk Ras yang dibinasakan. Allah berfirman, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Quran Surah Al-Furqan ayat 38. Penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut, dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana, tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala, dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon Sanaubar dan disebut sebagai Syah Dirah, Raja Pohon. Yafits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Ro'usyan Oub. Yafits menyebar 12 bibit pohon Sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon Sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu, adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari air sungai di sekitar pohon Sanaubar. Kaum Ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat, kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Fal, yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya.
Burung angka juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakarnya, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung angka membuat kaum Ras gelisah, oleh karena itu mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah, jika burung itu benar-benar mati. Beliau berdoa pada Allah agar melenyapkan burung-burung angka ini. Hasilnya seekor demi seekor angka, berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung angka yang tersisa di dunia. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras, namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah, bahkan mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa dan memohon kepada Allah untuk membuat layu pohon sanaubar yang disembah oleh mereka. Allah pun mengabulkan doanya, pohon sanaubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita. Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah, dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat lalu menutupnya dengan batu yang besar, seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu, ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Gadar adalah sejenis jin jahat dan berwajah buruk rupa dari padang pasir di negara-negara Laut Merah. Mereka mengambil bentuk manusia raksasa, dan menyiksa orang-orang yang kemudian mereka tinggalkan di padang pasir terpencil. Jin tersebut menangkap para pelancong, dan menyiksa mereka dengan cara melahap alat kelamin mereka. Dalam mitos Islam, Gadar adalah setan perempuan, yang digambarkan dalam seni dan agama sebagai bentuk hibrida manusia kambing anjing, atau secara harfiah sebagai anjing atau kambing. Dianggap sebagai hewan najis, Gadar berkeliaran di dunia, memutilasi alat kelamin pria atau mencoba membuat mereka impoten. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menerima pertanyaan dari para malaikat lantaran manusia dijadikan sebagai penghuni bumi. Mereka was-was, manusia akan berbuat kerusakan sebagaimana makhluk sebelum mereka. Para malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Pertanyaan ini diajukan untuk mencari tahu dan meminta penjelasan agar dapat dijadikan hikmah oleh mereka, bukan seperti disangkakan oleh beberapa orang bahwa itu sebagai bentuk protes atau dengki terhadap manusia ataupun merendahkan mereka. Dikutip dari beberapa sumber, Imam Qatada mengatakan bahwa para malaikat tahu bahwa hal itu akan terjadi, karena mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Al-Hin dan Al-Bin di dunia sebelum penciptaan Nabi Adam. Al-Hin dan Al-Bin adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi, dan pertumpahan darah itu dilakukan oleh beberapa di antara mereka yang bodoh, lemah, atau anjing-anjing mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa postur penciptaan Al-Hin dan Al-Bin itu antara bangsa jin dan manusia. Abdullah bin Amru mengatakan, Al-Hin dan Al-Bin itu telah hidup di dunia 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, dan mereka saling membunuh satu sama lain. Maka Allah mengutus sejumlah bala tentara dari golongan malaikat ke bumi untuk mengusir mereka ke pulau terpencil. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman.
mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat akan segera terjadi. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dan kitab Kejadian umat Kristen. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di banyak negara, di antaranya adalah legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya sebuah kaum bernama Ya'juj Ma'juj. Namun, hingga saat ini umat Islam belum mendapat gambaran yang pasti mengenai seperti apa sosok Ya'juj Ma'juj. Kisah Ya'juj Ma'juj sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi dan berkaitan dengan tokoh bernama Zulkarnain. Menurut kisahnya, Zulkarnain membuat tembok atau benteng besar untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Kelak ketika waktunya tiba, Ya'juj Ma'juj akan menjebol tembok itu kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Kemunculannya menjadi sebuah pertanda terjadinya kiamat besar. Di dalam Al-Quran kata Ya'juj Ma'juj disebutkan 2 kali, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96-97. Anggapan yang menyatakan Ya'juj Ma'juj bukanlah dari keturunan manusia tidaklah benar. Mereka adalah manusia keturunan Nabi Adam, akan tetapi mereka memiliki sifat yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah memiliki sikap yang merusak dan jumlah mereka sangat banyak, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air terjun yang mengalir. Selain itu, mereka juga tidak pandai dan tidak fasih berbicara. Bermata sipit, berhidung kecil, muka lebar seakan-akan seperti perisai, kulit berwarna merah, memiliki tubuh yang kuat, serta tidak ada manusia yang mampu menandingi atau memeranginya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka melakukan kerusakan. Mereka merusak tanaman, keturunan manusia dan suka merampok.